Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Allah akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Sekali lagi, Matius 10 ayat 40 sampai 42 kita baca berbalasan dan ayat 42 kita baca bersama-sama. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku.
Sama-sama kita baca. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat pagi Amang dan Inang. Selamat datang buat Amang Inang yang pertama kali hadir dan mengikuti ibadah pada hari ini di Gereja HKBP Bandung Reformanda. Topik kita pada minggu ini nama minggu keempat Dung Trinitatis dengan topik Hidup dalam Keadilan dan Kasih Setia Tuhan. Nomor 4, persembahan. Hari ini Minggu tanggal 2 Juli kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah. 1 amplop untuk huria pembangunan kantor pusat Pelean Tu Ulaun Hatopan dan 1 amplop untuk pembangunan rumah dan kantor distrik 18 Jabar Teng Die. Nomor 5, naik CD hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023 di ibadah Minggu pukul 10 WIB akan dilaksanakan naik CD dan perjamuan kudus bagi 12 orang anggota jemaat. Nama-nama sudah tercantum di warta jemaat. Dan selanjutnya ada baptisan kudus. Di ibadah minggu pukul 10 akan dilayangkan sakramen baptisan kudus bagi 1 orang anak jemaat Owen Kantona Manulang, anak laki-laki, anak pertama dari keluarga Leo Ronaldo Manulang, Inang Teti Oni Yolanda Boru Manurung, jemaat sektor RAP. Poin B, perjamuan kudus. Hari ini Minggu 2 Juli 2023 di ibadah Minggu pukul 10 akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah naik CD dan orang tua. Nomor 7, kunjungan gerejawi. Hari ini Minggu 2 Juli 2023 di ibadah pukul 7.30 gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari Manenkor Nafiri HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap. Kunjungan gerejawi dipimpin oleh Pendeta Ramses Lumban Gaul MM. Nomor 8, ibadah doa dan pujian PGIS Kota Bandung pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 pukul 15.30 bertempat di Gereja Jalan Sumedang nomor 2 Bandung akan dilaksanakan ibadah doa dan pujian Komisi Perempuan Gereja-Gereja di lingkungan sektor 2. Gereja kita melalui seksi perempuan menjadi tuan rumah. Seluruh kaum perempuan diundang untuk menghadirinya. Nomor 9, pada hari Sabtu sampai Minggu, tanggal 8 sampai 9 Juli 2023 bertempat di Golden Woods, Indonesia, Jalan Karyawangi nomor 60 sampai 61 Cianjuang Rahayu, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, akan dilaksanakan kegiatan sekolah minggu liburan. Seluruh anak sekolah minggu, orang tua dan guru sekolah minggu diharapkan untuk mengikutinya. Ibadah sekolah minggu pukul 9 Juli 2023 akan dipimpin oleh Sintua M. Huta Barat Ketua Dewan Koinonia. Nomor 11, seksi kesehatan setelah ibadah pukul 7.30 bertempat di ruang kesehatan. Seksi kesehatan akan membuka kembali pemeriksaan kesehatan untuk tekanan darah, tensi, dan kolesterol. Poin B, seksi pendidikan, HKBP Bandung Reformanda melalui Dewan Diakonia akan memberikan sertifikat penghargaan kepada jemaat HKBP Bandung Reformanda yang berprestasi di jalur pendidikan dengan kriteria A. Memiliki nilai rata-rata 9 atau 90 untuk SD sampai dengan SMA, B. Memiliki IP atau IPK minimal 3 untuk jemaat perguruan tinggi. Nilai dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi laporan pendidikan dan diserahkan kepada Sintua Sektor paling lambat hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Nomor 14, Paborhaton atau Pangojakon Pimpinan Jemaat Persiapan HKBP Lembang. Pada hari Minggu 9 Juli 2023 di persiapan HKBP Lembang akan dilaksanakan ibadah Paborhaton atau Pangojakon Pimpinan Jemaat dari Pendeta Pitu Saur Halomoan Sinaga STH kepada Pendeta Luspida Simanjuntak STH. 22, ucapan selamat ulang tahun Amang Inang dan adik-adik yang berulang tahun pada Minggu dimohon untuk berdiri. Yang hadir pada saat ini. Para halado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2023. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Selamat Amang, terima kasih. Selamat ulang tahun Amang.
keuangan kita pada minggu ini untuk Huria 11.911.650, sentralisasi 10.978.550, untuk pembangunan 6.361.800, lain-lain 17.100.000. Demikian Amang Inang. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, mohon menghubungi Sekretaris Huria atau Bendara Huria. Mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepada-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas nikmat karunia yang telah Engkau berikan hingga saat ini. Kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing begitu indah dan tak terhingga. Bapa, di pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Engkau limpahkan roh hikmat dan bijaksana bagi pimpinan kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya, hingga yang terendah RT dan RW, dalam setiap mengambil keputusan dan langkah mereka, boleh mereka memikirkan untuk kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga perekonomian di negara ini boleh tetap terjaga Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bumi dan alam yang Engkau berikan. Kiranya kami umat-Mu boleh sadar diri untuk menjaga dan melakukan pelestarian lingkungan hidup, sehingga kami boleh terhindar dari bencana ekologi. Mampukan kami untuk saling mendukung dan mendoakan untuk program-program pelestarian lingkungan hidup. Ya Tuhan, kami juga tetap membawakan dalam doa kami untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat jalan di rumah sakit atau rawat jalan Tuhan, dan pemulihan di rumah. Kami berdoa Tuhan buat Amang SR Sibarani, Inang S Pinayungan Boru Tapea, Amang C Huta Juliu, Inang RS Yombing Boru Pasaribu, Inang F Simanjontak Boru Hasibuan, Inang S Boru Tambunan, Inang Sitorus Boru Tamba, Inang TS Sutahuruk Boru El Tobing, Inang L Siombing Boru Simanjontak, Amang M Simbolon, Inang Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Papahan, Inang Sintua Papahan Boru Tampu Bolon, Amang A Manulang, Anak Maximilian Tamba, Inang T Sirait Boru Gorning, Inang P Manurung Boru Silayan, Amang Sintua KM Pangabean, Inang Sintua CL Situmorang Boru Papahan, Amang JPM Toga Dorop, Inang Huta Barat Boru Siregar. Tuhan, biarlah Tuhan dengan kasih-Mu mereka boleh merasakan jamahan-Mu. Engkau memberi kesabaran dan sukacita dalam keseharian mereka dikala mereka melakukan aktivitas tidak bisa seperti dulu lagi. Biarlah Tuhan mereka tetap yakin dan percaya kepada-Mu dan selalu bersandar kepada-Mu. Begitu juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, pasangan hidup dan belum mendapatkan keturunan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa dan permohonan jemaat-Mu. Engkau berikan pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Engkau berikan pekerjaan yang sesuai menurut-Mu Tuhan, dan Engkau berikan keturunan pada waktunya. Apa yang menjadi kerinduan mereka boleh Engkau kabulkan. Kami berdoa buat anak kami Timothy Simbolon. Kami bersyukur kepada Tuhan yang setiap hari Timothy boleh lebih baik berkomunikasi. Engkau bukakan saluran-saluran komunikasi yang menghalanginya selama ini Tuhan. Engkau berikan kesabaran kepada kedua orang tua Timothy dan kakaknya dalam mendampingi Timothy. Kami juga berdoa buat anak kami yang remaja Tuhan, Naposo, perempuan, ama dan lansia. Kiranya Tuhan kasih-Mu yang tak terbatas boleh tercurah kepada mereka. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami berdoa buat pengadaan fasilitas untuk ruangan lantai 2 dan basement. Kiranya Engkau bukakan jalan dan limpahkan berkat buat jemaat-Mu. Gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya semua pasti Engkau cukupkan. Kami berdoa untuk tempat ibadah minggu persiapan HKBP Lembang dan Sumedang. Ya Tuhan, biarlah roh-Mu menyala-nyala di hati jemaat-Mu. Engkau bukakan jalan dan semua Engkau cukupkan. Kami semua serahkan pergumulan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya dalam nama-Mu. Amin. Setia dan
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu yang kami kasihi, izinkan kami dari keluarga besar Marlen Nafiri menyampaikan salam kami buat Bapak, Ibu, seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda. Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas madhita kamangida. Alanilas marohata majalohata di batang. Firman Tuhan dalam ibadah kita minggu ini tertulis dalam Mazmur 89 ayat 15 sampai ayat 18. Saya baca untuk kita semua, Bapak Ibu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan, kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang merasakan bahwa melakukan keadilan dan hidup di dalam kasih karunia sangat susah, sangat sulit. Kenapa orang merasakan sangat susah untuk hidup di dalam keadilan dan hidup di dalam kasih karunia? Ternyata ada sebagian orang yang merasakan dia punya cita-cita besar dalam hidupnya, ingin berhasil, ingin sukses, ingin kaya. Selalu ada yang menghalanginya. Akhirnya dia mencari jalan lain supaya apa yang ia cita-citakan bisa tercapai. Walaupun dari jalan lain tidak masalah bagi dia. Ada orang punya cita-cita ingin naik jabatan, naik pangkat. Ternyata dia menghadapi kegagalan. Padahal dia sudah menyerahkan tenaga pikiran untuk mencapai hal tersebut. Karena ambisi yang berlebihan. Sehingga dia melakukan walaupun tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak masalah. Yang penting cita-citanya tercapai. Ini yang sering kita lihat dan kita alami dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, satu ayat pun di dalam Alkitab kita tidak pernah dilarang supaya manusia itu hidup bahagia. Tidak pernah dilarang di dalam Alkitab kita supaya manusia itu sukses dan berhasil. Tidak pernah dilarang Bapak Ibu. Dan di dalam hukum Taurat pun
tidak ada dituliskan, tidak diperbolehkan kaya dan sukses, tidak. Yang dilarang di sana, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, dan yang lain. Tidak pernah dilarang, jangan kaya, jangan sukses, tidak. Bapak Ibu yang kami kasihi, yang mau diingatkan, kalau mau sukses dan kalau mau bahagia, janganlah dari jalan lain, tetapi lakukan dari jalan yang benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Mau sukses, mau berhasil, mau kaya tidak salah. Tetapi lakukanlah dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kebenaran Tuhan. Akhir-akhir ini banyak pejabat-pejabat kita yang masuk penjara. Dulu orang masuk penjara adalah suatu tindakan memalukan. Maila dan zulma dan zulu terkurung. Tetapi kalau saat ini kita lihat, bukan satu hal yang memalukan lagi kalau seorang masuk penjara, bahkan suami istri masuk penjara, bahkan anak-anaknya pun ikut penjara. Sudah menjadi hal yang tren dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu. Siapa yang melawan hukum, dia akan berhadapan dengan hukum. Siapa yang melanggar hukum Tuhan akan berhadapan dengan Tuhan. Apa yang membuat manusia itu tidak hidup di dalam kebenaran dan keadilan? Yang membuat manusia itu tidak hidup di dalam kebenaran dan keadilan, yaitu mereka tidak sabar menikmati dan menerima apa yang diberikan Tuhan. Mereka tidak mampu bersyukur kepada Tuhan apa yang diberikan Tuhan. Keinginan yang berlebihan itu yang membuat manusia menghalalkan segala cara. Ambisius yang berlebihan itu yang membuat manusia menghalalkan segala cara. Sehingga manusia itu tidak punya rasa takut lagi kepada Tuhan untuk melakukan yang salah. Mereka tidak takut lagi kepada hukum Tuhan demi pemaksaan keinginan atau kehendak pribadi. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita melihat di dalam nas ini bagaimana Etan mengajak seluruh umat Israel supaya mereka hidup di dalam keadilan, supaya mereka hidup di dalam kasih setia Tuhan. Ini masalah keadilan, ini persoalan yang paling besar di dalam kehidupan kita. Seorang bapak-bapak pernah melihat ciptaan Tuhan. Dia membandingkan buah semangka yang begitu besar, tapi badannya, akarnya kecil, dahannya kecil, dibandingkan dengan pohon kemiri. Pohonnya besar, tapi buahnya kecil. Dia tidak habis pikir.
dia mengatakan Tuhan itu tidak adil. Masa semangka batangnya cuman sebesar ibu jari, tapi buahnya besar sampai 5 kilo. Sedangkan kemiri batangnya begitu besar, buahnya sangat kecil. Tuhan itu tidak adil. Sambil dia mengantuk dekat pohon kemiri, jatuh buah kemiri yang kecil pas kepada kepalanya. Setelah jatuh kepada kepala si bapak itu, dia berkata, Tuhan itu adil. Kalau sebesar buah semangka, buah kemiri tadi pas ke kepala saya pasti mati. Untunglah buah kemiri kecil, akhirnya saya selamat. Masalah keadilan ini masalah besar, baik di tengah keluarga, baik di tengah gereja, ini persoalan. Peter rodo ruasi madok tupar halawin. Dangadillah makasih tuai. Anggota rason Peter tajobbo raumu anggota hamu tumpul katanya. Di negara pun demikian. Sebagian masyarakat kita merasakan bahwa keadilan itu hanya milik sebagian orang. Dan sebagian orang lagi tidak pernah menikmati keadilan itu. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, hidup adil dan benar dan merasakan kasih setia Tuhan, itu yang mau kita lakukan dalam kehidupan saat ini. Itu yang mau diajak oleh pemazmur, bagaimana umat Tuhan mampu merasakan keadilan Tuhan. Kalau kita melihat wajah teman kita, kita bandingkan dengan wajah kita sendiri, pasti kita katakan Tuhan itu adil. Karena kita punya 2 mata, 1 hidung, 2 telinga. Coba bayangkan kalau ada kawan kita punya 3 telinga, 2 hidung, coba kita bayangkan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu adil. Sama kita semua Bapak Ibu punya 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Coba bayangkan kalau ada mulut kita 3 Bapak Ibu. Kalau sada pedang buita rajaya apalagi dulu agamang kita. Iya. 1 mulut susah kita atur, apalagi 3. Kalau sada de pengaruh yang berbeda kari jula. Apalagi 3 Bapak Ibu. Di situ mau kita lihat keadilan Tuhan. Pemazmur mau mengatakan kepada kita, keadilan itu adalah dasar kehidupan orang percaya. Menikmati kasih karunia, mengakui kasih karunia Tuhan adalah satu pengakuan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang mau disampaikan kepada Manen Nafiri. Kalau Bapak Nafiri ini bisa bernyanyi di HKBP Reformanda ini bukan karena kehebatan kita, bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mengizinkan kita bernyanyi di HKBP Reformanda ini. Itu yang mau dikatakan ini kepada kita Bapak Ibu. Bagaimana umat Tuhan bisa merasakan kasih setia Tuhan. Dan bagaimana umat Tuhan hidup di dalam kebenaran. Orang yang merasakan kasih setia Tuhan dalam hidupnya,
harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita berbahagia dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita berbahagia dalam kehidupan ini? Kebahagiaan adalah cita-cita dan keinginan seluruh umat, termasuk jemaat HKBP Bandung Reformanda ini. Tidak ada di antara kita yang menginginkan supaya hidupnya tidak berbahagia. Tetapi kita menginginkan supaya kehidupan ini betul-betul menikmati kebahagiaan. Apa yang kita lakukan supaya kita bahagia di dalam kehidupan ini? Ini yang mau ditekankan oleh pemazmur buat kita Bapak Ibu. Supaya kebahagiaan ini menjadi milik kita dan dapat kita nikmati Bapak Ibu. Hiduplah di dalam kebenaran dan kasih setia Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran dan kasih setia Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran dan kasih setia Tuhan, kita akan bersorak-sorai dan bersuka cita dalam kehidupan ini. Hidup yang penuh sukacita ini yang akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dengan demikian, orang-orang benar, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan kasih karunia Tuhan tidak pernah takut dalam kehidupan ini. Orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan tidak pernah takut dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu mampu memberikan apa yang dia butuhkan dalam kehidupan ini. Alania kamangina. Muluadong na nihasi holamu yang kamu inginkan dalam kehidupan ini. Pangidu matu di bata. Pasahaton di bata adwi. Mula dong anak kamu nang jupang umurna dang marna muli dang marna kawin. Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kami kasih, satu kebiasaan orang Israel pada saat itu, ketika mereka bersorak-sorai dan bersuka cita, harus diikuti dengan gendang, rebana, musik uning-uningan. Marhite uning-uningan ini dipatuduhon nasida maklas ni rohan nasida. Satu keadilan dan kebenaran Tuhan. Kalau mereka bisa bersuka cita dalam hidupnya dan bersorak-sorai. Dan ini yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Dan berharaplah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Amin. Udang solan mengeluh hitau. Berhentilah mengeluh. Tapi berharaplah akan kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Yang mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran dan kasih setia Tuhan.
orang yang hidup di dalam kebenaran dan kasih setia Tuhan, dia akan bersorak-sorai dan bersuka cita dalam kehidupannya. Dia akan menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah kebahagiaan yang dari Tuhan menjadi milik kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan amplop persembahan kita. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Perkenankanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu, agar orang yang berdosa beriman kepada-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhanmu dengan nabi nasian dilangkap asa hok mahita dihudulata sa atur maracara hita teh. Nasi korban dupe sama hita. Sisa. Oke, mau lihat tema itu hatta. Boy hita marpung mungkin arong dapat rencana munara teh, duk sidong senonan non. Oke, aka alana oleh-oleh dan turun kan. Dan mungkin dah membuat oleh-oleh tu mulak tu Cilangkap. Ate hita si reformadat somai tak. Tapi jono matason, sata mulai acara tak.
Perjulum kita medok mulia teh tutuhata paringgang basai labu hidup kita pajupang di Bogasan Ariminggon Bima Narohamu Sian Jakarta Cilangkap Patu Magihon ede puji-pujian luar biasa ngahua dia kami nakin rok dohai mardi nakin lagu wahai napa dua honi ale lembut wek kami mulu gue wek kami dong kami terganggu